Kian kencang manuver Amerika Serikat untuk membangkitkan hegemoninya termasuk ekspansi NATO ke Asia. Ekspansi NATO ke Asia ini hanya akan menciptakan turbulensi kekacauan di antara negara-negara kawasan. Sehingga semuanya diminta untuk cerdas dan waspada menghadapi manuver Amerika Serikat yang memanfaatkan NATO. Tak puas memprovokasi Rusia hingga Kremlin melancarkan operasi militer ke Ukraina, negara yang memimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO ini berusaha lagi untuk melebarkan sayap militer NATO ke Asia. Tujuan ekspansi NATO pasca bubarnya SEATO dilansir kalbatergini.com dari tabloid Global Times Kamis 7 April 2022, selain untuk mengisolasi Rusia, juga untuk menekan Cina yang abstain di DKPBB terkait sanksi ke Rusia. Provokasi Amerika Serikat di Ukraina dan berbagai dampak sadis lainnya dari perang di bekas negara Uni Soviet ini telah menjadikan Amerika Serikat merasa berada di atas angin, mendapat simpati dari banyak negara Eropa, terutama Eropa Barat serta negara-negara anggota NATO. Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Jepang diundang untuk bergabung dengan sesi NATO dalam pertemuan pada Kamis. Inilah pertemuan pertama kalinya ketika NATO berusaha untuk mendapatkan kerjasama dari Asia untuk mengisolasi Rusia dan menekan Cina. Tetapi para analis menilai bahwa Amerika Serikat memaksa lebih banyak negara untuk memihak dalam krisis Ukraina dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk membantu ekspansi global NATO. Pertemuan Menteri Luar Negeri NATO di Brussels sepakat untuk mempertahankan dan lebih memperkuat dukungan untuk Ukraina. Juga untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara mitra. Mengingat implikasi global dari tindakan Rusia di Ukraina, menurut sebuah pernyataan yang dirilis setelah pertemuan pada Kamis. Para menteri juga sepakat bahwa konsep strategi NATO berikutnya yang akan diselesaikan di KTT Madrid pada Juni 2022 harus memperhitungkan hubungan masa depan NATO dengan Rusia dan pengaruh Cina yang berkembang pada keamanan sekutu, katanya. NATO akan meningkatkan kerjasamanya dengan mitra Asia Pasifik di berbagai bidang seperti dunia maya, teknologi baru, disinformasi, keamanan maritim, perubahan iklim, dan ketahanan menurut pernyataan itu. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Chung Eui-yong, berada di Brussels untuk menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO pada Kamis. Dia adalah Menteri Luar Negeri Korea Selatan pertama yang bergabung dengan sesi penting NATO, menurut kantor berita Yonhap News. Selain Korea Selatan, 3 negara, Jepang, Australia, dan Selandia Baru juga menghadiri sesi NATO. Nikkei Asia melaporkan ini adalah pertama kalinya seorang Menteri Jepang menghadiri pertemuan semacam itu. Dengan mengundang 4 negara Asia Pasifik, NATO dan Amerika Serikat ingin menarik lebih banyak negara untuk membentuk front persatuan melawan Rusia atas konflik yang terlahir dengan Ukraina. Langkah seperti itu juga dianggap akan membantu ekspansi global NATO, terutama ke Asia, sebab Amerika Serikat selalu berusaha membangun kerangka kerja yang lebih efektif untuk menahan Cina di kawasan Asia Pasifik. Hal ini ditegaskan oleh Lee Kai-seng, seorang peneliti dan wakil direktur di Institut Hubungan Internasional Akademi Ilmu Sosial Shanghai. Sebagai sekutu penting Amerika Serikat di Asia, Korea Selatan dan Jepang selalu ingin memainkan peran yang lebih besar dalam urusan regional dan internasional, dan mereka dapat bekerja lebih erat dengan Amerika Serikat. Ini karena dikoordinasikan oleh NATO dengan aliansi Asia Pasifik, termasuk mekanisme Quad, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia, dan AUKUS, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, kata Lee. Korea Selatan juga dapat bersandar ke Amerika Serikat setelah Presiden terpilih Yoon Suk Yeol menjabat pada bulan Mei mendatang, tambahnya. Yoon yang menekankan lebih lanjut untuk mempromosikan aliansi Korea Selatan Amerika Serikat dalam hal keamanan terpilih sebagai presiden negara itu pada Maret 2022. Dengan Amerika Serikat membujuk sekutunya untuk bergabung dengan Front Persatuan dalam memukul Cina, menurut para analis, Yoon akan diuji apakah dia akan menjaga hubungan negaranya dengan Cina yang terbebas dari pengaruh aliansinya dengan Amerika Serikat.
Nikkei Asia juga melaporkan bahwa pada Rabu lalu, NATO sedang berusaha memperdalam kerjasamanya dengan negara-negara Asia Pasifik. Ini untuk mencegah Cina dari mendukung Rusia dalam perang di Ukraina. Dan blok ini khawatir tentang bantuan keuangan dan militer Cina ke Rusia, tambah Li. Cina sendiri telah membantah disinformasi yang disebarkan oleh Amerika Serikat dan beberapa media barat bahwa negara itu sedang mempertimbangkan untuk memasok Rusia dengan senjata dalam mendukung operasinya di Ukraina. Tudingan Amerika Serikat itu dinilai oleh Cina adalah alasan Amerika Serikat dan NATO-nya. Aliansi ini menggunakan konflik di Ukraina untuk tujuan strategisnya sendiri, memanfaatkan krisis untuk menghidupkan kembali pengaruh NATO. NATO ingin mengubah krisis Ukraina menjadi pertempuran antara apa yang disebut demokrasi dan autokrasi, kata Xiang Xiu, seorang peneliti senior di Institut Studi Internasional Cina, yang menambahkan bahwa sejak awal abad ini, Amerika Serikat telah menggunakan NATO untuk mengalihkan fokus strategis global dan sistem aliansinya ke timur. Dari perang Irak hingga perang Afghanistan dan Suriah, kita telah menyaksikan operasi militer NATO yang lebih sering di luar NATO, ujarnya. Dan lebih banyak kehadiran anggota NATO di Laut Cina Selatan dan Timur serta kawasan Asia Pasifik. Tujuan strategis pertemuan NATO adalah untuk memulai ekspansi globalnya, tegas Yang. Pada Selasa lalu, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama untuk mengembangkan senjata hipersonik di bawah kerangka aliansi AUKUS yang baru. Langkah tersebut menurut analis adalah membangun replika NATO di Asia Pasifik guna melayani hegemoni Amerika Serikat. Dengan mengumpulkan NATO dan sekutu Amerika Serikat di Asia Pasifik bersama dalam pertemuan NATO, maka NATO akan menjadi platform bagi Amerika Serikat untuk memimpin sekutu globalnya dan mewujudkan ekspansinya dari Eropa ke Asia Pasifik. Para analis ini juga mencatat bahwa ekspansi NATO adalah akar dari konflik saat ini antara Rusia dan Ukraina, tetapi blok tersebut tidak pernah merefleksikan masalahnya. Menurut laporan media, Finlandia sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan NATO. Sebagai tanggapan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, menyatakan dalam konferensi pers pada Kamis bahwa posisi Cina terkait ekspansi NATO ke timur sangat jelas. NATO adalah produk perang dingin dan seharusnya sudah menjadi sejarah sejak lama. Kami menyarankan negara-negara terkait untuk berhati-hati dalam mengembangkan hubungan dengan NATO, kata Zhao, yang memperingatkan Amerika Serikat sedang mengordinasikan sekutu untuk menahan Cina dan Rusia untuk menyebarkan konfrontasi secara global. Jadi, Cina harus bekerja lebih keras untuk menyatukan lebih banyak negara untuk menentang mentalitas perang dingin dan memperdalam kerjasama dengan negara-negara dengan kepentingan bersama, termasuk Korea Selatan dan Jepang, tegasnya. Sebagai produk perang dingin, NATO mewakili konfrontasi dan menargetkan negara-negara tertentu. Ekspansi globalnya membawa polarisasi dan bentrokan. Ekspansinya di kawasan Asia Pasifik pasti akan menargetkan Cina, merusak lingkungan keamanan regional dan membawa turbulensi, kata Li. Karena itu, negara-negara kawasan didesak untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang hasil bencana yang ditimbulkan oleh NATO.